ya bahwa ada webinar yang 4 free ini akan ada 4 topik dan juga 4 narasumber. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai A to Z kesehatan mental, mengenal lebih dekat dengan narasumber Ibu Juli Rostina, SKM MKM. Hari ini kita akan belajar mengenai self healing, lepaskan luka, sambut bahagia dengan narasumber yaitu Ibu Worotri Utami, SSIT MKes CHT. Dan kita akan bertemu lagi di Rabu 25 Juni di webinar ketiga dengan hidup tenang dan penuh keajaiban dengan Sedona Method oleh Bapak Eka Nuryana SPD dan juga Mbak Eka Nuryana SPD dan juga Bapak Rahman Akbar SSI. Dan kemudian yang keempat ialah webinar pulih dari luka batin dengan narasumber yaitu Ibu Marnaria A. Martinis atau Bu Zia Martinis, SPSI Psikolog. Nah, setelah 4 rangkaian webinar nanti, kita akan bertemu secara offline atau luring di workshop yang di sini akan belajar langsung mengenai melatih keterampilan mengelola emosi. Nah, ini waktunya kapan? Ini waktunya ialah sebulan lagi, yaitu di Sabtu 12 Juli 2025. Itu nanti kita akan bertemu dengan Bu Zia Martinez juga Ibu Juli untuk bersama-sama kita workshop ya, berlatih tidak hanya ilmu yang nanti disampaikan, tapi juga akan ada latihan, yaitu bagaimana mengelola emosi yang akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2025. Dan berikutnya yang gongnya ini ya, puncaknya, puncak dari parade kesehatan mental YMPI dan juga RKKI ini ialah super intensive training, di mana di super intensive training ini akan ada pendampingan selama 30 hari yaitu dengan program Managing Emotion Program with Spiritual Base. Jadi selama 30 hari nanti akan ada materi, kemudian dibimbing harian, kemudian juga akan ada free counseling juga atas masalah-masalah yang berkaitan dengan emosi yang dihadapi oleh para peserta. Nah, itu akan launching nanti di hari Minggu tanggal 5 Agustus 2025 dengan narasumber yaitu Ibu Zia Martinis, SPSI Psikolog dan juga Bu Juli Rostina, SKM MKM. Jadi untuk kedua acara offline kita yaitu workshop offline dan juga super intensif program ya, super intensif training ini masih ada waktu nih sahabat IMPI untuk kita menabung. Yuk bareng-bareng kita benahi masalah kesehatan mental kita benahi emosi-emosi kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu memberi manfaat bagi sesama. Nah, tadi sudah sekilas pandang ya mengenai parade kesehatan mental. Alhamdulillah pada malam hari ini di webinar yang kedua, kita hari ini sudah kedatangan salah satu ya, satu-satunya narasumber untuk webinar kedua kali ini yaitu tentang self healing, lepaskan luka, sambut bahagia. Nah, malam ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara melakukan self healing karena pasti setiap dari kita itu punya luka ya, entah yang kita sadari maupun tidak kita sadari yang kita tampakkan maupun yang tidak kita tampakkan, pasti kita menyimpan luka. Nah, mungkin selama ini kita bingung apakah luka ini lebih baik dipendam saja atau bagaimana, ataukah disembuhkan. Nah, hari ini, malam ini kita akan belajar bersama dengan narasumber kita ya. Mungkin saya izin untuk share screen, ada materi dari beliau. Maaf, apakah sudah terlihat ya? Oke. Oke, baik. Sudah tampak semua ya. Mohon maaf, sudah ya. Materi dari Sudah. Ibu Rotri Utami. Baik, hari ini bersama-sama sahabat YMPI bersama dengan Ibu Rotri Utami SSITM Kes CH CHT kita akan belajar mengenai self healing. Kita akan belajar melepaskan luka untuk bisa menyambut bahagia. Sebelumnya saya mohon izin untuk me Oh, ya.
membacakan dulu mini biografi dari beliau yaitu Ibu Woro Triutami SSI TMKes CHCHT. Beliau lahir di Sragen 31 Desember 1980 dan sekarang sedang berdomisili di Kabupaten Rembang ya. Untuk background dari pendidikan beliau, beliau menempuh Master of Health di UNS, kemudian juga beliau mengikuti Hypnobirthing Indonesia, kemudian juga The Indonesian Board of Hypnotherapy, kemudian Building Professional Counselor, dan juga Stress Management Hypnosis and NLP for Therapy, kemudian juga mengikuti Talent Mapping Training, banyak ya. Lalu juga mengenyam pendidikan sebagai Mental Health Counseling Specialist, kemudian GB Coaching, SEFT atau SEF, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kegiatan sehari-hari beliau sehari-hari bekerja sebagai dosen, kemudian juga talent mapping practitioner, kemudian manajer dari Rumah Bakat Indonesia, kemudian juga sebagai konselor, healing terapis, dan konsultan minat bakat serta karir, kemudian coach di ruang bertumbuh perempuan serta community educator. Wah, mantap ya, kalau dari backgroundnya saja kita sudah yakin bahwa hari ini kita belajar bersama-sama self-healing bersama dengan orang yang tepat ini ya. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Woro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jintan, Masya Allah. Masya Allah, apa kabarnya Bu Woro? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Jintan Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana nih Bu Woro? Hari ini siap ya untuk belajar bersama-sama dengan sahabat YMPI semuanya? Ya, insya Allah siap. Self-healing ya. Bismillah ya. Dari webinar kedua ya, Mbak Jintan malam ini. Betul. Kesehatan mental RKKI MPAI. Betul sekali. Nah, tapi sebelumnya Bu Woro mohon izin, kita akan mengumumkan terlebih dahulu nih. Mungkin ada beberapa yang tadi sahabat Yampai sudah sempat nih di grup ya. Ada yang ada pemenang bagi peserta yang sudah menjawab pertanyaan Kak Sheila tadi ya di grup Parada Kesehatan Mental nih Bu Woro. Tadi sudah ada jawaban yang dipilih oleh Kak Sheila yaitu jawaban dari Kak Noviatri Depok nih. Pertanyaannya kenapa sih yang melatar belakangi sahabat YMP sekalian tuh untuk belajar kesehatan mental. Nah, untuk Kak Noviatri ini menjawab bahwa beliau tertarik mempelajari kesehatan mental karena masih mengalami emotional neglect dari kecil sampai usia tua sekarang ini dari lingkungan keluarga dan sangat ingin menjalani hidup dengan mental yang tidak gampang tetapi sehat dan kuat. Kemudian juga setiap individu di Indonesia ini harus sehat mentally agar bisa produktif, betul ya, produktif bagi diri sendiri dan sekitarnya dan bisa membuat bangsa ini secara makro maju secara optimal. Masya Allah, jawabannya sangat-sangat luar biasa ini ya. Nah, untuk Mbak Noviatri dari Depok, silakan bisa nanti menghubungi Kak Sela ya, atau akan kita hubungi ya untuk hadiah atas jawaban terbaik dari pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Sheila tadi di grup. Jadi nanti akan ada hadiah berupa program mentor ya, akan nanti kita akan sampaikan dari Mbak Sheilanya. Nah, untuk sahabat yang lain yang tadi sudah mencoba menjawab di grup, nah mohon maaf hari ini mungkin belum beruntung, tapi tenang, masih ada kesempatan berikutnya karena webinar kali ini kita mau bagi-bagi hadiah lagi ya dari Empa ini. Monggo silahkan sahabat Yanpai, webinar malam hari ini kan kita daging banget nih ya, kita belajar tentang self healing, kita belajar menyembuhkan luka. Nah, silahkan yuk berikan juga kesan dan pesan terbaik dari sahabat Yanpai mengenai webinar malam hari ini untuk dituangkan di Instagram dan TikTok masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk tag YMpai. Jangan sebelumnya follow dulu ya, follow dulu Instagram maupun TikTok YMPI dan juga jangan lupa tag kita di story. Silahkan tuangkan kesan dan pesan masing-masing terkait webinar malam hari ini. Nah, nanti akan ada hadiah menarik untuk sahabat YMPI semua yang beruntung mendapatkan hadiah dari YMPI khusus untuk kesan dan pesan terbaik mengenai webinar malam hari ini. Baik, nanti di sini kita akan ada pemaparan dari Bu Woro ya Bu ya. Kemudian kita mungkin buka sesi tanya jawab juga ya Bu nantinya ya. Nah, Insya karena Allah juga sudah waktunya. sudah tidak siap ini sepertinya banyak yang sudah mulai ini ya.
khawatir kok nggak mulai-mulai. Nah, langsung aja kita mulai. Silakan Bu Woro Triutami untuk memaparkan materinya pada malam hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Cintan, bisa dibantu slide share-nya. Ya, Oke. Selamat malam sahabat RKKI semua, teman-teman. Masya Allah, dari mana saja ini? Sudah ada Selamat berapa malam, ratus Bu. ribu? Masya Allah, selamat malam. Dari Depok, oh iyalah. Ah, ada sekitar 26. Kak Ida dari mana Kak Ida Rosida? Dari Kota Tasik, Ibu. Dari Tasik, Masya Allah. Ya, Belum pernah ke Tasik saya, semoga berjodoh. amin. Sini main. Baik, teman-teman, agar waktu juga bisa efisien, efektif, mohon izin untuk saya mulai sesi hari ini. Mbak Asmilia Makmur dari Jakpus, Sukoharjo, Masya Allah. Saya aslinya juga daerah Solo-Solo saja, Mbak Anissa. Ya, Masya Allah. Eh, Mbak Cinta bisa dibantu untuk slide share? oh, ini belum belum nampak ya? Tadi nampak, sekarang hilang. Oke, maaf. Saya bantu ya, maaf, maaf. Iya. Baik, Ah, sambil kita menunggu slide share-nya, teman-teman, sahabat RKKI semua, izinkan saya untuk welcoming kepada teman-teman semua. Selamat datang pada ruangan Zoom sesi malam ini di webinar kedua Parade Kesehatan Mental RKKI IMPAI. Saya ingin menyebut ruangan Zoom kita pada malam hari ini dengan ruangan aman. Itu ya. Sepakat ya? Selamat datang sahabat semua di ruang aman. Ya, hari ini kita tidak hadir sebagai manusia sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya, teman-teman semua, hadir sebagai jiwa-jiwa yang pernah terluka. Apakah itu kita sadari atau tidak. Namun, apapun yang kita bawa saat ini, apapun yang masih ada dalam diri kita saat ini, luka-luka itu, kita ingin dia sembuh. Kita Yuk ingin jangan sekalian. sembuh, Balikin kopi, yuk. Ntar abis ini jangan. Bagus ini. tumbuh, sehingga kita Jangan bisa 10. berproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang utuh. Sepakat ya? sepakat. Baik, sahabat. Eh, saya ingin kita warming up dulu, karena yang mau kita bahas adalah tentang self-healing. Mari kita beri waktu sejenak untuk kita melihat perlahan ke dalam diri. Kita tetap bernafas, kita tetap berjalan meski perlahan. Kita akan mencoba melihat luka itu. Kita akan mencoba menyadari kehadirannya. Kita akan mencoba mengenalinya. Kita akan mencoba menerimanya. Kita akan mencoba mengizinkannya untuk hadir sesaat dalam diri kita, dan untuk akhirnya nanti kita izinkan dia untuk keluar. Kita lepaskan dari dalam diri kita. Sebelum kita mulai, ada sedikit ice breaking singkat untuk sahabat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Di slide, sahabat bisa baca narasi refleksi untuk mengawali pertemuan kita. Jika hatimu saat ini bisa bicara, sahabat, apa kira-kira yang paling ingin dia katakan padamu? Jika hatimu bisa bicara, apa yang sekiranya paling ingin dia katakan padamu, paling ingin dia dengar dari kupingmu? Silahkan coba untuk, kalau perlu untuk memejamkan mata boleh. Kita lihat kira-kira hati kita ingin menyampaikan apa. Apakah aku lelah? Atau mungkin aku takut? Atau
ada penyesalan atau sedih, apapun itu, kalau teman-teman, sahabat semua sudah menemukannya, sudah mendengarnya, bisa coba yuk dituliskan di kolom chat. Saya reminder, ruangan ini adalah ruang aman. Saya, Anda, bukanlah sosok yang sempurna. Bagi yang sudah mendapatkan jawabannya, mungkin bisa mulai dituliskan. Mbak Noviatri sudah menuliskan. Terima kasih. Jangan takut. Keren. Ada lagi yang ingin berbagi? Bisa dituliskan di kolom chat. Jika hatimu bisa bicara, apa yang paling ingin dia katakan padamu? Aku lelah. Terima kasih. Jangan selalu kecewa dan menyesal. Aku capek. Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah berkontribusi di halaman chat. Aku sedih dan capek. Terima kasih Mbak Ita. Allah sayang padamu, Tin. Masya Allah. Aku ini dipenuhi dengan tangki cinta. Subhanallah, Mbak Fitri. Masya Allah. Baik. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Saya ucapkan selamat kepada sahabat semua yang sudah menemukan apa yang kira-kira hati kecil kita ingin sampaikan kepada diri kita. Berarti kita sudah mulai jujur. Berarti kita sudah mulai membuka diri pada diri kita. Slide, Mbak Cinta. Ya, semua akan baik-baik saja. Orang tuamu mengasihi. Masya Allah SWT. Terima kasih sahabat. Teman-teman, sahabat semua. Teman-teman sudah mulai membuka diri. Mengakui bahwa diri ini bukanlah sosok yang sempurna. Oleh karenanya saya apresiasi MPAI, RKKI yang pada malam hari ini mengangkat tema yang sangat membantu untuk kita semua. Saya dan juga sahabat. Self-healing. Kita kenali dulu, apa itu self-healing? Self adalah diri sendiri, dan heal adalah proses penyembuhan, pemulihan. Kalau kita melihat dari definisi self-healing, maka kita akan temui bahwa self-healing ini merupakan suatu metode penyembuhan, suatu metode atau teknik pemulihan diri yang tidak dilakukan oleh orang lain, tapi dilakukan oleh individu itu sendiri untuk pulih, untuk sembuh atas luka yang dia miliki. Sahabat semua, ingat ya, kalau kita semua ini terluka secara fisik, misalnya kena jarum, jatuh sehingga robek atau lecet, ya. Apa yang kita lakukan pada luka itu? Kita tutup, kita obati, gitu ya. Tapi dunia teknologi saat ini, media sosial saat ini, membuat kita tidak bisa belajar dari sakit fisik kita. Di mana saat kita luka, itu kita tutup, kita jaga dari bakteri, kan seperti itu ya kalau kita mendapati luka fisik. Tapi saat kemudian kita terluka dengan adanya teknologi saat ini, media sosial saat ini, itu seperti halnya kita diminta untuk mengikuti para influencer
agar seluruh dunia tahu bagaimana kondisi kita. Kita ceritakan ke A, kita ceritakan ke B, tidak cukup pada orangnya, kita tuliskan kepada media sosial kita, di WA, di story, di IG mungkin, di Facebook mungkin. Ya, kira-kira kalau kita punya luka, kemudian luka itu kita biarkan ketemu sama bakteri, ketemu sama debu, apakah luka kita ini akan sembuh, teman-teman? Apakah luka ini akan sembuh? Tidak ya? Ya, tidak akan sembuh. Luka ini tidak akan sembuh kalau tidak kita rawat, tidak kita obati, tidak kita pulihkan, tidak kita sterilisasi. Siapa yang kita akan membuka luka kita kepada orang yang tepat, kan? Saat kita kemudian terluka, kita menuju ke puskesmas, kita menuju ke dokter, mungkin kita mau periksa, maka di saat itulah kita akan membiarkan beliau-beliau tenaga kesehatan ini untuk merawatnya, untuk membukanya, menyentuhnya, merawatnya, mengobatinya, sampai akhirnya nanti sembuh. Tapi fenomena ini ternyata belum cukup dipahami oleh kita semua. Saat kita kemudian memiliki luka dalam hati kita, dalam jiwa kita memilih untuk seluruh dunia tahu itu tadi. Boleh nggak sih Bu cerita? Boleh. Tapi mari kita belajar dari analogi yang saya sampaikan di awal. Bahwa saat kita kemudian sakit, terluka, maka kita bawa ke orang yang tepat. Di saat kita kemudian tidak cukup mampu untuk mengobatinya sendiri, maka kita tidak buka luka ini ke semua orang, tapi kepada yang memiliki wewenangnya, memiliki ilmunya. Teman-teman, sama halnya seperti itu. Saat kemudian kita ini memiliki luka, emosi, luka di dalam diri kita, di dalam perasaan kita, di dalam hati kita. Luka ini pun perlu disembuhkan. Dan ada beberapa luka yang tidak sampai ke depresi, tidak sampai ke traumatik, yang bisa kita sembuhkan sendiri. Self-healing. Karena tubuh ini pun secara fisik, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri selama lingkungannya mendukung. Begitu juga dengan luka-luka kita. Kalau kita punya ilmunya, maka kita akan mampu untuk menyembuhkan luka-luka itu. Saat ini, yang dipahami oleh banyak masyarakat kita, healing itu bukan yang dimaksud pada sesi webinar kali ini. Healing yang dipahami oleh masyarakat kita saat ini, piknik gitu ya. Aku mau terbang ke Bali dulu, karena sudah hektik banget. Aku pergi dulu deh ke pantai, aku pergi dulu deh ke klub, atau kemana-kemana. Dengan harapan terlupakan dari luka, dari emosi, dari kehektikan yang mungkin saat ini ada dalam kehidupannya. Healing yang saya maksud bukan healing seperti ini ya sahabat. Bukan yang goalnya melupakan, bukan yang goalnya menyangkal luka itu, bukan yang goalnya bersenang-senang sementara waktu, padahal masalahnya tetap ada dan bahkan mungkin lebih parah saat kita kembali. Atau hanya bertahan di situ saja tanpa ada aksi nyata. Jadi malam hari ini kita akan mencoba belajar teknik-teknik self-healing sederhana yang bisa membantu diri kita untuk pulih. Slide, Mbak. Oke, bisa dibantu slide-nya, Mbak Cinta? Halo? Baik. Mengapa self-healing penting? Dari narasi pertama tadi yang saya sampaikan bahwa luka batin ini ya seperti halnya kita cedera, seperti halnya kita luka fisik. Hanya dia ada di emosi kita.
hanya di ranah psikologis kita. Dia muncul karena pengalaman-pengalaman yang ada dalam kehidupan kita, yang menyakitkan, yang menyentuh rasa yang sangat dalam di hati kita, seperti merasa kemudian tidak aman, menyentuh harga diri kita, merasa untuk dibenci, merasa untuk tidak dipercaya, dan bentuk-bentuk luka yang lain. Setiap kita pasti punya luka ini. Setiap kita punya masalah. Saya sendiri sudah hidup sekian puluh tahun ya, 44 tahun ini saya. Dari sekian perjalanan hidup saya, 44 tahun, banyak hal-hal kejadian yang telah saya lalui. Ada masalah-masalah yang pernah saya alami. Ada luka yang mungkin saja masih terbawa. Saya dan teman-teman semua. Bisa dibayangkan kalau misalnya segala luka itu dari sekian tahun kita hidup, kemudian kita bawa kemana-mana, kita gendong kemana-mana, gitu. Semakin berat hati kita. Kalau ini tidak kita sembuhkan, kalau ini tidak kita obati, maka kehidupan kita akan semakin jauh dari bahagia. Ibaratnya sakit cedera fisik, teman-teman ya. Sakit cedera fisik. Ini kalau tidak kita obati, luka kita misalnya di tangan, kemudian ada kuman masuk, ada bakteri masuk, dia menjadi infeksius, apa yang akan terjadi? Akan ada nanah di sana, ya, menetes, entah itu nanah, entah itu darah, yang akan mengotori dan bahkan menjadi luka baru di sekitarnya. Pun begitu juga dengan luka batin, sahabat. Saat luka batin ini kemana-mana kita bawa, sekian puluh tahun, sekian belas tahun, kita abaikan dengan harapan waktu akan menyembuhkan gitu ya. Kita berusaha melupakan, tapi benarkah kita lupa? Maka apa yang akan terjadi? Di saat kemudian itu tertumpuk dalam diri kita, maka seperti halnya luka fisik tadi, dia pun akan menetes, sahabat. Jadi yang nanti akan mendapatkan efek dari luka batin kita, tidak hanya diri kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita akhirnya menjadi orang yang sangat sensitif, mudah sekali marah, atau opposite-nya, kita menjadi orang yang sangat tertutup, tidak aman kalau sekiranya ada orang lain di sekitar kita, langsung muncul rasa cemas, deg-degan, dan seterusnya. Akhirnya kita tidak punya circle dunia sosial seperti halnya manusia pada umumnya. Efeknya pada orang-orang terdekat kita. Kita mudah marah kepada suami, kita mudah curiga pada suami, kita mudah marah pada anak, rentang jeda kita sangat sedikit sehingga hal yang sederhana saja bisa mudah sekali untuk membuat kita meletup. Karena luka itu tidak disembuhkan, tidak dirawat, sehingga kita tidak menyadari dia sudah menetes, seperti halnya luka cedera pada tubuh fisik kita. Slide, Mbak, teman-teman, oleh karenanya self healing ini menjadi sangat penting. Saya masih ingat salah satu teori yang bahkan sampai saat ini masih saya pakai,
ilmu dari Mbak Zia. Jadi jangan dilewatkan besok. Setelah ini ada webinar kedua, webinar ketiga, webinar keempat ya. Ada Mbak Eka dan suami, ada Mbak Zia ya. Ini salah satu ilmu dari Mbak Zia yang saya dapatkan itu ya, regulasi emosi dengan 4A ya. Awareness, acceptance, ya, bagaimana kita menyadari emosi yang datang, bagaimana kita menerimanya, bagaimana kemudian kita mengizinkannya hadir di sana untuk akhirnya nanti allow, membiarkannya letting go, lepaskan. Harusnya siklus ini kita lewat. Tapi kemarin belum tahu, Kaworo. Jadi terlalu banyak menumpuk. Terlalu banyak saya bawa beban ini kemana-mana. Oleh karenanya, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga sahabat semua untuk mensyukuri pertemuan kita malam ini. Mensyukuri informasi yang teman-teman dapatkan tentang YMPI RKKI. Jangan lewatkan webinar-webinar selanjutnya dan tentu training offline yang tadi sudah disampaikan oleh super intensif ya, yang sudah disampaikan oleh Mbak Cintan. Insya Allah akan sangat membantu kita untuk menyembuhkan luka batin kita. Teman-teman, slide-nya berubah. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke self-healing kembali, kita tidak akan bisa menyembuhkan luka kita kalau kita tidak mengenalinya. Sepakat ya? Kita mau menyembuhkan luka, maka kita harus menyadari kehadirannya, kita harus mengenalinya. Kenali luka batin itu. Ini ada 5 jenis luka batin yang saya ambil dari konsepnya Lisa Bourbeau. Sahabat, luka batin adalah luka emosional. Dia muncul dalam diri kita karena pengalaman hidup yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang menyentuh harga diri kita, rasa aman, rasa layak kita sebagai manusia. Luka ini memang tidak terlihat secara fisik, sahabat, tapi dia bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dia bisa sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasa, bagaimana kita bertindak dalam memberikan respon atau reaksi terhadap suatu hal. Yang pertama, kita coba lihat jenis-jenis dari luka batin yang banyak dipakai dalam pendekatan psikologis dan konsep dari Lisa Bourbeau ini. Yang pertama adalah luka penolakan ya, atau rejection. Luka penolakan ini cirinya ya merasa tidak diinginkan. Tidak layak hidup, merasa aku nggak layak mendapatkan ini semua. Aku tidak cukup pantas untuk mendapatkan kehidupan ini. Biasanya dia muncul karena di masa kecil orang tua dalam melakukan pendampingan atau mengasuhnya itu sangat keras. Dan orang tua tidak cukup hadir secara emosional pada kehidupan kita di masa lalu, di masa kecil. Sehingga kita merasa ada rejection atau penolakan. Saat mungkin waktu kecil kita ingin bermain dengan orang tua kita, tapi mereka sibuk dengan pekerjaannya, dengan segala masalah-masalahnya, sehingga ya sebatas rutinitas saja. Kita disiapkan makan, kita segera sekolah. Kalau kita melakukan hal yang buruk, maka mereka akan marah, atau melakukan hal yang sebenarnya tidak buruk, tapi tidak mereka inginkan kita dimarahi. Sehingga yang muncul adalah merasa tidak diinginkan. Dampak yang muncul pada luka seperti ini adalah cenderung untuk menarik diri, sahabat. Di saat kemudian dalam peristiwa kehidupannya, tambah dewasa, ada kejadian-kejadian yang berulang, maka dia takut untuk membuka diri kepada orang lain. Kenapa? Karena takut untuk ditolak.
Pada orang-orang yang memiliki luka penolakan ini atau rejection ini, maka dia seringkali akan merasa tidak pernah cukup. Segala ikhtiar, segala pencapaian, I'm not good enough. Luka yang kedua, betrayal atau pengkhianatan. Luka ini terjadi saat orang yang kita percaya itu mengecewakan diri kita. Atau kita ada janji dan dia melanggar perjanjian itu, melanggar kepercayaannya. Bisa dari sahabat, orang tua, atau pasangan. Dampaknya apa? Dampaknya orang-orang yang memiliki luka ini, dia sulit untuk bisa percaya sama orang lain. Dia takut untuk kehilangan pada apa yang menjadi kendalinya. Jadi seakan-akan pekerjaan ini hanya akan oke kalau dia lakukan. Dia sulit untuk percaya pada orang lain. Dia memiliki kontrol yang besar pada apa-apa yang ada di lingkungannya atau orang-orang di sekitarnya karena ada ketakutan untuk dihianati lagi. Luka ketiga, injustice, ada ketidakadilan. Cirinya seringkali merasa tidak dihargai, seringkali merasa diperlakukan tidak adil. Kalau dari masa lalu, di masa kecil, biasanya terjadi pada anak-anak yang dibesarkan pada lingkungan yang otoriter, kaku, gitu ya. Kemudian suka dibanding-bandingkan, injustice. Dampaknya apa? Dampaknya luka ini akan membentuk pribadi individu menjadi begitu keras. Dia sangat keras pada diri sendiri. Ya. Dia mungkin bisa lembut pada orang lain, dia bisa memuji-muji orang lain, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Dia begitu kaku, keras, sulit mengekspresikan emosinya. Merasa bahwa hidup itu harus sempurna, harus adil. Separuh-separuh, setengah-setengah, 500-500. Padahal kehidupan tidak bisa seperti itu ya, sahabat. Luka keempat, abandonment atau penelantaran. Merasa diabaikan, ditinggalkan, lonely, kesepian. Pada anak-anak yang orang tuanya bercerai, orang tuanya penuh dengan kesibukan. Atau mungkin kehilangan orang tua dari masih kecil dan tidak ada sosok penggantinya. Maka efek kedepannya, luka ini akan menjadikan si individu ini sosok yang penuh ketakutan. Dia sukanya ya cari perhatian agar punya teman, cari validasi agar orang mengiyakan keberadaannya. Dia butuh pengakuan bahwa dia ada. Yang kelima, humiliation, penghinaan, pelecehan. Merasa direndahkan, dipermalukan, ya, atau dikontrol secara berlebihan. Dari kecil, harga dirinya memang seringkali dikecilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Diremehkan. Dampaknya apa? Biasanya merasa malu, mudah bersalah, mudah merasa bersalah, apa-apa minta maaf, apa-apa minta maaf, gitu ya. Sering merasa rendah diri,
dan cenderung untuk people pleaser, ya. Berusaha untuk menyenangkan orang lain. Terus diriku nggak bahagia, diriku nggak seneng, nggak apa-apa, yang penting orang lain seneng gitu. Sahabat, luka batin dengan sekian pengalaman yang kita alami, itu pasti dipengaruhi oleh orang-orang yang kita temui sepanjang hidup kita, dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita, dan lingkungan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi tidak sepenuhnya salah kita memang. Luka batin ini tidak sepenuhnya salah kita. Tapi, apakah dia sembuh atau tidak? Apakah kita memilih sembuh atau tidak? Dan mau untuk ikhtiar menyembuhkannya? Ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab kita. Supaya kita tidak terus-menerus menyakiti diri sendiri dan bahkan orang lain. Karena tadi menetes ya. Baik sadar maupun tidak sadar. Dan mengenali bahwa kita memiliki luka batin itu, menyadari bahwa kita memiliki luka batin itu, mengenalinya, ini adalah langkah-langkah awal menuju pemulihan. Langkah-langkah awal untuk kita nantinya pulih, sembuh, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Slide, Mbak Cinta. Bagaimana Kak Woro mengenali luka batin? Di slide, saya sampaikan salah satu quotes dari Jung. Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Saya melihat ini cukup mewakili untuk kita bisa mudah mengenali luka batin, teman-teman. Di saat kita itu begitu sensitif terhadap sesuatu, entah itu kejadian, entah itu orang, maka sejatinya kita bisa mengenali bahwa, oh, kenapa ya kok aku merasa seperti ini? Kita bisa mengenali diri kita lebih dalam, bahwa ternyata kita memiliki luka. Jadi cara mengenalinya adalah, di bagian mana sih kita begitu sensitif terhadap suatu kejadian atau terhadap orang. Ini menjadi bekal kita untuk kemudian nanti kita bisa mengenali luka batin kita. Next, Mbak Cinta. Nah, sahabat, saat kita mendapatkan suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, yang melukai hati kita, maka di dalam tubuh kita ini ada mind, body, and soul ya. Akan ada imaji, pengalaman yang memorinya itu terekam di dalam diri kita terkait kejadian yang tidak menyenangkan tadi. Makanya di saat kemudian kita diminta untuk mengingat, bahkan rekaman filmnya saja masih bisa kita bayangkan kadang. Kemudian yang muncul selanjutnya adalah pikiran, thought. Ya. Akan muncul pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak menumbuhkan, yang tidak menyehatkan, yang muncul dalam pikiran kita. Kemudian emosi. Terkait kejadian tadi, muncul emosi-emosi dalam diri kita, perasaan kita, terkait kejadian yang kita alami yang tidak menyenangkan. Apakah marah, apakah benci, apakah kemudian sedih, emosi itu muncul. Dan terakhir, badinya apa?
sensasi tubuh kita. Maka tidak kemudian membuat kita kaget di saat kita kemudian sakit. Ya. Ada satu kejadian yang membuat kita itu sakit hati, gitu ya, marah, gitu. Sampai akhirnya kita jadi sulit bernafas, tersengal-sengal, sakit kagetnya mungkin. Kemudian muncul pikiran-pikiran negatif. Kejadiannya sudah lama, mungkin sudah seminggu yang lalu, tapi kemudian di saat ketemu sama orang yang bersangkutan, imaji itu muncul lagi. Gambaran peristiwa itu yang waktu itu menyakitkan hatimu, membuatmu marah, emosi itu muncul, kemudian sensasi tubuhnya menjadi bergetar hebat, tidak terima, seperti itu, muncul kembali. Jadi kita bisa mengenali luka batin itu dari hal-hal ini, sahabat. Slide. Selanjutnya, saya ingin sahabat semua tidak perlu yang berat-berat. Kita mau coba untuk mengenali luka batin kita masing-masing. 1-2 menit ke depan, saya akan mengajak sahabat semua untuk menutup mata. Kita akan mencoba untuk mengenali luka batin kita. Ambil yang skalanya tidak terlalu berat, 1-5. Saya ingin kita mencoba mengenalinya, apakah imajinya masih ada, kemudian bagaimana emosinya, apakah masih terasa, kemudian bagaimana sensasi tubuhnya. Apakah kalau kita kemudian memunculkan peristiwa tersebut, dada kita masih jadi deg-degan gitu ya? Apakah kita kemudian menjadi ingin menangis atau marah? Apa sensasi tubuh yang terasa? Dan pikiran-pikiran yang muncul. Kita coba ya, teman-teman ya. Baik. Silahkan sama-sama kita coba tutup mata. Ingat dan bayangkan kembali hal-hal atau kejadian dalam kehidupan Anda yang tidak menyenangkan, yang mungkin pernah begitu menyakiti hati teman-teman, membuat teman-teman marah, sedih. Munculkan kembali. Tidak sepenuhnya filmnya muncul, tidak mengapa. Mungkin gambaran selintas. Kemudian teman-teman bisa merasakan emosi apa yang muncul saat teman-teman mengingat kejadian itu. Oke. Bagaimana sensasi tubuh terasa di saat teman-teman mengingat kejadian itu? Dan pikiran apa yang terlintas saat teman-teman mengingat kejadian itu? Ya. Silahkan coba ditutup matanya. Pilih yang tidak terlalu berat karena kita online. Saya tidak cukup bisa melihat kondisi teman-teman semua. Cari yang 1-5 saja skalanya. Dari sekian luka-luka yang ada, pilih yang skalanya 1-5. Oke, bagus. Bagi yang sudah mengingat kembali, muncul imajinya, pikiran, emosi, dan badinya, tubuhnya, sudah terasa responnya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, dan silakan buka mata perlahan. Bagi yang berkenan bisa dituliskan di kolom chat. Bagi yang berkenan saja. Saya memahami, saya menyadari bahwa ini tidak semua bisa, tidak mudah untuk semua orang.
membuka hal yang memang privacy yang selama ini kita pendam sendiri kepada orang lain. Bukanlah hal yang mudah. Hanya untuk teman-teman yang bersedia saja silakan. Bagi yang tidak mengapa. Insya Allah. Kak Putri sesak gemetar, menangis, Masya Allah. Detak jantung jadi lebih cepat, Masya Allah. Baik teman-teman, ini salah satu bukti bahwa memang kita adalah manusia. Kita bukan sosok yang sempurna. Kita memiliki luka. Dan bismillah, semoga pertemuan malam hari ini menjadi salah satu wasilah untuk kita semua. Selain Mbak Cinta, terima kasih teman-teman yang sudah turut bergabung dalam sesi mengenali luka batin. Lanjut slide. Halo Mbak Cinta. Baik, terima kasih. Teman-teman, sahabat RKKI Empai semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saat kita mengenali luka batin, teman-teman tadi merasakan sensasi tubuhnya, pikiran saat mengingat kejadian itu muncul kembali gitu ya. Kita lihat betapa dia tidak pergi dari diri kita. Betapa kita mencoba untuk melupakannya, tapi ternyata tubuh ini masih juga mengingat kejadian itu. Saat kita berusaha membayangkannya, imajinya saja terlihat. Bisa kita lihat, oh kejadiannya saat itu seperti ini. Dia duduk di sana, dia mengatakan ini, Masya Allah. Masih direkam oleh tubuh kita. Meskipun sementara ini kita menganggap, kita abaikan saja, kita lupakan saja waktu yang akan menyembuhkan, tapi ternyata tubuh kita masih mengingatnya. Dan teman-teman, pernahkah teman-teman merasa bahwa ternyata luka batin ini seakan-akan senantiasa berulang dalam kehidupan sahabat, dalam kehidupan kita. Luka yang tidak sembuh ini ternyata tidak hilang, dia ada di sana dan berulang pada kejadian-kejadian selanjutnya dalam kehidupan kita. Mungkin orangnya berbeda, tapi lukanya sama, mirip. Dulu ayah pernah mengkhianati ibu. Dan saat ini begitu sulit saya membuka diri pada laki-laki. Sekalinya kemudian saya berkenalan dengan laki-laki, ternyata benar dia khianat. Pola itu berulang. Pola itu berulang. Jadi menetesnya tidak hanya kepada orang-orang di sekitar kita, tapi ternyata pada destiny kita, teman-teman. Pada takdir kita. Makanya Allah dawuh ya, kalau teman-teman sahabat muslim, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau dia tidak mengubahnya. Apakah kita memilih untuk kemudian berdiam seperti ini saja, dengan segala nasib buruk yang kemudian terbentuk dalam kehidupan kita, atau kita mau sembuh dan kita akan menemukan kehidupan yang lebih baik dalam perjalanan kita selanjutnya. Jadi luka ini pola berulang, teman-teman. Luka yang kemudian kita abaikan ini bicara melalui emosi, reaksi, bahkan memunculkan psikosomatis ya, penyakit. Makanya kemudian kalau kita sakit hati, kemudian kita benar-benar terasa sakit, ini oh dadanya sampai sesek sakit. Ini memang psikosomatis. Begitu banyak luka-luka yang ada dalam diri kita yang akhirnya menjadi penyakit fisik. Slide, Mbak Cinta. Ini efek bola salju, teman-teman. Bagaimana kemudian apa yang kita itu hanya menarik apa yang memang menjadi kita, apa yang kita fokuskan. Kita itu hanya menarik apa yang kita fokuskan. What you focus on will expand, kan seperti itu. Apa yang kita fokuskan itulah yang akan membesar.
Jadi di saat kemudian kita itu dalam pikiran berusaha melupakannya, tapi sejatinya kita fokus pada luka itu saja, saat benci itu masih ada, sakit itu masih ada, saat kemudian kita ketemu sama ayah yang tadi dulu berkhianat dengan ibu misalnya, oh masih saja benci sekali sama ayah, padahal ayah sekarang sudah renta, sudah tua, sudah minta maaf, sudah berusaha untuk bertobat, tapi rasa sakit itu masih membara, kita tidak sudi untuk menemuinya. Dan ternyata itu berulang pada kehidupan kita. Kita tidak menstopnya, kita tidak menghentikannya, sehingga kita hanya kemudian mengulangi takdir-takdir itu dalam kehidupan kita selanjutnya. Ini efek bola saljunya seperti ini, teman-teman. Jadi akar masalahnya sejatinya mungkin saja kecil. Tapi karena tidak disembuhkan, ya, dibiarkan, sama seperti luka fisik tadi ya, dia kemudian membasah, ya, ketemu lagi kejadian yang mirip. Karena dia masih ada di sana. Tubuh ini secara tidak sadar masih fokus sama akar masalah itu. Ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Sehingga membentuk nasib kita. Saya masih ingat yang diajarkan oleh guru saya tentang hati-hati terhadap apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan mempengaruhi apa yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita, kebiasaan kita, hidup kita, dan takdir kita. Seperti itu kenyataannya, teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana salah satu teknik dari self-healing ini, yaitu self-affirmation, ya, ternyata akan sangat membantu kita untuk memperbaiki luka kita, menyembuhkannya, dan memperbaiki nasib hidup kita. Next, Mbak Cinta. Nah, ini reaksi terhadap stres, teman-teman. Ya, utamanya pada kondisi yang gawat darurat gitu ya, yang Masya Allah membuat kita tidak terbiasa menemui itu, untuk kemudian kita menemui kejadian tersebut yang ekstrim gitu ya, yang ekstrim, biasanya tubuh ini secara otomatis akan memberikan reaksi seperti ini, teman-teman. Yang pertama, ada suatu kejadian, kemudian muncul reaksi fight, seperti tiger atau macan, harimau. Harimau itu gimana sih? Kalau dia kemudian akan melawan yang kalau ada ancaman, maka yang muncul adalah fight. Pada kondisi ekstrim, ini muncul pada luka yang kemudian tidak diobati, maka ini pun bisa muncul karena kondisinya sudah ekstrim, kondisi jiwa kita yang sudah ekstrim. Sehingga sangat sensitif. Hal yang kecil bisa kemudian membuat kita memberikan reaksi fight. Ada teman bertanya, tapi karena dalam persepsi kita itu sudah menyentuh ranah aman kita, maka kita menganggap dia menuduh. Padahal bertanya tadi, kamu lihat uangku misalnya. Karena ada luka sekian tahun lalu yang belum sembuh, maka dia menangkap bahwa temannya ini menuduh. Langsung fight. Kamu menuduh, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada juga flight. Rapid. Flight itu apa? Dia lari-lari aja ya. Nah, dia sukanya lari-lari. Kalau ada ancaman, maka dia berusaha untuk melarikan diri. Ya, dia melarikan diri. Sama kayak sekarang ini masyarakat pahami tentang healing ya. Ada masalah, susah, dan seterusnya, ya dia healing ke Bali, healing kemana. Kembali dipikirnya sudah selesai masalahnya, tidak. Masalahnya bahkan bisa jadi lebih besar. Rapid flight, ya. Ada lagi reaksi freeze. Ya, pada kondisi ekstrim, saat mendapatkan ancaman, ada orang yang bereaksi seperti turtle ini. Ya. Dia membeku, dia diem aja. Dia tidak bergerak sama sekali, sudah seperti itu saja.
dia sembunyi dalam cangkangnya ya, karena turtle ada cangkangnya yang keras, berharap nanti saat kemudian keluar masalah selesai. Tapi apakah selesai? No. Next slide, Mbak. Agak cepat mungkin ya, sudah pukul 20:08. Mbak Cinta bisa dibantu? Baik, ini otak manusia, sahabat ya. Ada neocortex, ada limbic brain, dan reptilian brain. Ya, kita kenali lantai bawah dan lantai atas. Lantai bawah dan lantai atas ini sifatnya nggak bisa bareng ya teman-teman. Dia on dan off ya. Lantai atasnya neocortex, lantai bawahnya reptilian brain. Nah, di tengah-tengah ini teman-teman kalau lihat ini ada biru, ada merah ya, reptilian brain. Ini ada limbic brain. Nah, kalau kita bicara tentang emosi, maka di sini di limbic brain ini ya. Dia sangat jauh dari neocortex ya. Bisa di slide kan Mbak Cinta? Nah, teman-teman, saat manusia itu mendapatkan satu kejadian yang tidak menyenangkan, maka dia bisa memberikan respon atau reaksi dari dua tahapan ini, teman-teman. Yang pertama fast root dan yang kedua slow root. Yang cepat sama yang lambat. Yang cepat itu gimana? Yang cepat ya tadi, ya, fight, flight, sama nge-freeze itu cepat. Ya, jadi di saat kemudian ada satu kejadian tidak menyenangkan, ya, dia langsung menuju kepada reptilian brain-nya. Reptilian brain itu yang merah di sini, teman-teman. Ya. Akhirnya yang muncul dalam tindak tanduknya adalah kondisi reaktif. Apakah dia melawan, ya, langsung marah-marah, atau dia tidak mau mengambil tanggung jawab atas kejadian tersebut, hilang-hilangan gitu ya, atau diem aja, nggak bergerak sama sekali. Saat dia nggak bergerak, sejatinya dia tambah buruk kan gitu. Atau slow root, cara perlahan. Kejadian tidak menyenangkan muncul, maka yang diaktifkan adalah neocortex atau learning brain. Ada di sini, teman-teman. Ya, ada di sini. Biru, ya. Maka di saat kemudian yang aktif itu adalah neocortex, yang muncul bukan reaktif tapi respon. Ya. Karena dia sudah berpikir, dia sudah menggunakan neokorteks logikanya. Oh, kenapa ya? Kenapa kejadian tadi? Kenapa ya aku kok merasa seperti ini? Oh, ini aku marah. Dia mengenali emosinya dulu. Pertanyaannya adalah, Kak, gimana kalau misalnya saya itu sudah dengan sekian luka yang saya alami, saya sangat sensitif dan setiap kali ada kejadian yang tidak menyenangkan, langsung ini muncul fight, flight, atau freeze. Langsung ke reptilian brain, pengennya langsung marah, atau pengen segera pergi dari sini, melarikan diri dari masalah yang ada. Padahal yang biasanya nanti akan disesali kan di sini. Yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Saya ingin agar saya bisa ke neocortex, kan? Agar saya bisa memberikan respon, bukan reaktif. Maka sahabat, hari ini kita belajar tentang breathing atau nafas. Ya. Mindful breathing atau sadar nafas adalah salah satu bridge atau jembatan yang bisa membuat kita berjalan dari reptilian brain menuju kepada neocortex. Jadi breathing. Breathing yang seperti apa, Kak Woro? Gampang kan breathing gitu. Setiap hari kita juga bernafas, tapi apakah kita menyadari nafas kita? Pertanyaannya itu sih. Jarang di antara kita yang bernafas tapi menyadari nafas kita. Nah, breathing yang bisa menjadi bridge atau jembatan adalah nafas sadar. Kita menyadari nafas kita saat kita inhale, saat kita exhale. Di saat kita kemudian nanti breathing,
Maka mindfulness breathing yang kita lakukan ini membawa kita kepada awareness, kesadaran bahwa oh ini tadi apa toh? Kok aku marah kenapa toh? Apa yang aku rasakan ini kok dadaku deg-degan seperti ini? Oh aku marah. Kenapa aku marah? Oh ternyata dia tadi bertanya tentang uang yang hilang. Seperti itu. Oke, baik. Kita skip dulu mungkin ya Mbak, karena waktunya sudah 2.13. Untuk yang ini kita lanjut aja. Ini besok Kak Zia bisa, ini Mbak Zia. Oke, kita langsung ke sini aja karena waktu sudah pukul berapa? 20.13. Jadi saya mungkin perlu reminder teman-teman ya, hari ini waktu saya untuk webinar hanya di pukul 20.30, jadi untuk beberapa slide saya skip terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya sisa nggak apa-apa kita ulang. Saya ke poin yang penting dulu yaitu teknik self healing. Ada banyak sekali teknik self healing teman-teman ya. Kalau kita sudah belajar tadi tentang luka batin, kemudian tentang apa itu self healing. Nah, self healing sendiri metodenya banyak sekali teman-teman. Termasuk yang besok akan ada pada webinar 3 dan 4 sekaligus di super intensif training ya yang akan diselenggarakan oleh RKKI EMPAI. Jadi pada webinar kali ini kesehatan mental RKKI ini teman-teman jangan skip deh. Pasti akan belajar, setiap webinarnya akan belajar metode-metode yang bisa membuat teman-teman sembuh, tumbuh dan utuh gitu ya. Nah, beberapa yang bisa saya sebutkan di sini meskipun nanti tidak semuanya saya informasikan ke teman-teman secara jelas, tapi beberapa yang saya informasikan di sini ada 6 nih teman-teman. Ada mindful breathing yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Bagaimana kita sadar nafas gitu ya. Kemudian ada teknik journaling ya. Kemudian ada self talk atau afirmasi positif dalam hal ini di mana kita membuat self talk untuk diri kita sehingga dia berfungsi sebagai afirmasi terhadap diri kita. Kemudian ada self ya, spiritual, emosional. Ini ada self tapping, kemudian ada BSB, ada body scanning breathing. Halo, halo, halo. Di tempat saya jadi ke-skip tadi. Oke, baik. Sudah muncul kembali. Sampai apa tadi? Body scanning breathing dan juga ada air. Air ini bukan air water itu ya, yang kita minum. Air di sini adalah salah satu metode self healing yang dia dulunya saya tahunya dari RB Sentanu ya, Bapak RB Sentanu ini tentang air. Nah, teman-teman ada banyak sekali metode self healing. Coba di slide Mbak Cintan, mindful breathing. Nah, oh iya ini PDF ya. Teman-teman bisa belajar untuk mindful breathing ini dengan menyadari nafas ya. Yang paling sering dilatih untuk sadar nafas ini ya 4-6-8 ya. Nafas 4-6-8 itu di saat kita inhale itu 4 hitungan, kemudian kita berhenti sejenak, kemudian kita rilis 8 hitungan. Ya, kalau saya biasanya yang saya lakukan di tiap hari itu 3, kemudian 5 untuk exhale. Jadi inhale-nya 3, 1, 2, 3, kemudian berhenti sejenak, exhale-nya yang lama. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau waktunya memang mencukupi, teman-teman ada waktu sendiri untuk bisa mindful breathing, mungkin dalam satu hari saat mau tidur atau saat selepas sholat tahajud gitu ya. Tidak apa-apa pakai yang 4, 6, 8 ini. Ya, karena bisa cepat sekali untuk kita sampai pada ketenangan ya, awareness. Kemudian bisa di slide lagi, Mbak? Oke. Ini sebenarnya kalau tidak PDF bisa dipakai untuk latihan, tapi karena di sini PDF, jadi mungkin nanti bisa saya kirim di WA-nya ya, di WA grupnya nanti bisa buat pelatihan teman-teman. Jadi nanti ikuti saja di saat dia bolanya naik, berarti kita saat inhale
Kemudian di saat dia flat, maka hold, tahan sementara. Nanti di saat bolanya turun, maka teman-teman exhale, ya. Tarik nafas dari hidung, pastikan perutnya menggembung karena kita pakai nafas perut ya teman-teman. Kemudian nanti hold, kemudian lepaskan perlahan, bisa dari mulut. Pastikan perutnya mengembis. Kemudian lakukan, ulangi lagi. Ini cepat sekali untuk bisa membuat kita calming, tenang, awareness, kemudian membuat kita tenang. Slide lagi, Mbak. Ya. Nah, tadi disampaikan tentang mindful breathing. Jadi mindful itu yang dimaksud yang seperti ini teman-teman ya, bukan yang di kiri ya, tapi yang di kanan, yang di sini nih. Ya. Jadi bukan mindful, kalau ini mindful tapi mindful ya, aware, sadar, hadir utuh, sadar penuh, hadir utuh. Dan di sini nih. Jadi kalau misalnya sekarang ini teman-teman ada di depan layar laptop, maka yang dikatakan mindful itu adalah, oh teman-teman memperhatikan saya menjelaskan, oh di depan teman-teman ada gadget, oh di situ ada slide-nya, ya. Maka fokusnya ya ada di sini. Tapi kalau teman-teman saat ini sedang berada di ruang Zoom, tapi pikiran teman-teman itu, oh tadi belum dicuci piring, sisa makan malam gitu ya. Oh anak-anak tadi bagaimana PR-nya? Oh iya, tadi masalah dengan suami belum selesai, saya tinggal begitu saja. Oh, Pak, penuh sekali di sini. Bahkan apa yang ada di depan teman-teman sendiri, teman-teman tidak ingat atau tidak ada dalam pikiran teman-teman. Maka ini namanya mindful gitu ya, bukan aware, bukan mindful ini. Ya, yang kita maksud mindful ini. Jadi kalau mindful breathing, maka kita betul-betul sadar pada nafas yang kita lakukan saat inhale, saat exhale. Ya, semakin sering kita sadar dengan nafas kita, maka semakin mudah kita bahagia. Semakin mudah untuk kita hadir penuh sadar utuh pada kondisi saat ini, di sini, dan kini, teman-teman. Karena sebenarnya yang sering kali membuat kita itu tidak mindful, mudah sekali muncul emosi-emosi yang membuat kita itu sedih, marah, bebannya berat banget, itu karena ketakutan atau penyesalan terkait masa lalu atau kecemasan terkait apa yang ada di masa depan. Bukan yang sekarang ini terjadi. Ya. Bahkan 80% dari kecemasan yang ada dalam pikiran kita itu nggak terjadi. Kadang kita membiarkan, tidak melatih diri kita untuk aware, untuk mindful, untuk sadar penuh hadir utuh pada apa yang ada di posisi kita saat ini, di sini, dan kini. Belajarnya diawali dari mindful breathing, sadar nafas. Sewaktu-waktu bisa, misalnya pas saat masak kemudian, oh iya, sadari nafasku. Saat kemudian sedang keburu-buru mau berangkat kantor, pikirannya kemana-mana, oh iya, ingat, sadar nafas. Ini bridging, teman, bridging. Dia bisa menjadi jembatan kita untuk nanti kita bisa menuju ke neokortex, ke otak logika kita, sehingga kita bisa berpikir jernih dan tidak kemudian terganggu oleh pikiran-pikiran negatif, self-toxic negatif, perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif yang seringkali mengganggu kehidupan kita. Next, lanjut, Pak. Teman-teman, pada akhirnya kita bisa untuk memaafkan diri kita sendiri. Kita bisa untuk melepaskan luka-luka kita kalau kita itu mencintai diri kita. Kalau kita itu cukup menghargai diri kita sendiri. Seringkali kita itu begitu menghargai orang lain, seringkali kita itu mudah sekali memaafkan orang lain, tapi kita begitu jahat pada diri sendiri gitu ya. Kita mudah memuji orang lain, tapi kita tidak pernah memuji diri sendiri, gitu kan? Pada akhirnya, yang harus kita pahami adalah bahwa kita perlu mencintai diri kita perlu berterima kasih pada diri kita. Bisa ke slide selanjutnya dulu, Mbak, nanti dikembalikan ke sini ya. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk menutup
paparan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita mencoba self healing. Ya, saya akan ini teman-teman bisa lakukan. Kalau tadi saya jelaskan beberapa, ada Mbak Cinten bisa dikembalikan ke teknik self healing sebentar. Oke. Yang dua terbawah tadi ya, belum saya review sekilas teman-teman ya tentang body scanning breathing dan juga air ini. Nah, teman-teman, saya sering kali pakai ini body scanning breathing ini tidak hanya untuk luka batin tapi juga untuk luka fisik, teman-teman. Luka eh, misalnya saja ada pilek, misalnya saja ada pusing gitu ya. Saya pakai ini dan alhamdulillah sementara ini cukup manfaat ya, memberikan efek untuk bisa mereda gitu ya. Ya, jadi body scanning breathing ini kita mencoba untuk menyadari masalah-masalah yang ada dalam diri kita ini ya. Sama tadi ya. Jadi kita yang pertama adalah kita coba mengenalinya, menyadari kehadirannya dan menerimanya, mengizinkannya dia di sana untuk kemudian letting go, melepasnya. Jadi pada body scanning breathing ini nanti kita adakan relaksasi, tenang, hening untuk kemudian kita sadar nafas. Tetap breathing pertama itu sadar nafas teman-teman. Tarik inhale, exhale, sadari nafas. Untuk kemudian kita coba fokus seakan-akan kita visualisasikan tubuh kita itu ada dalam gambaran diri kita. Ya, kita bayangkan dalam ranah pikiran kita bahwa oh ya kita bisa melihat tubuh kita. Kita awali body scanning breathing ini dari kepala, ya, dari kepala head to toe. Nanti kita coba satu persatu dari kepala. Tetap jaga nafasnya, kemudian kita lihat dari kepala ini, oh kira-kira ada yang terasa tidak nyaman atau tidak ya? Oke, kalau ternyata aman, kita menuju pada organ yang lain, mungkin area wajah, mata, hidung, ya, leher, bahu, ya. Kalau misalnya ternyata kok oh di area itu terasa capek banget ini bahuku misalnya, maka berhentilah. Berhenti pada area tubuh itu yang sekiranya ada keluhan di sana. Berhenti di sana, jaga nafasmu di sana, kemudian perhatikan sakit itu ada, kemudian mulai melakukan afirmasi, doa, ya. Ya Allah, kalau saya Muslim, biasanya afirmasi yang saya gunakan adalah ya Allah, bahu saya terasa capek, terasa pegal sekali. Meskipun demikian, saya ikhlas ya Allah. Saya terima bahu saya. Saya ridho bahu saya capek itu. Kayak sembuhnya, Hamba pasrahkan padamu. Hamba pasrahkan padamu. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Setiap kali teman-teman inhale, exhale, seakan-akan exhale-nya itu mengambil sakit pada daerah yang tadi terasa untuk kemudian dihembuskan lewat mulut. Seakan-akan menarik rasa sakit itu, kemudian dihembuskan lewat mulut. Nah, seperti itu sampai di seluruh tubuh. Itu body scanning breathing, teman-teman ya. Kemudian yang nomor 6 ini ada air. Ya, untuk yang SAP ini tidak saya jelaskan karena ini nanti teman-teman akan dapatkan salah satunya di super intensive training ya. Teman-teman nanti ikut saja, insya Allah akan dipraktekkan di sana. Ini saya bahas lintas untuk body scanning breathing dan air. Nah, air ini, nah ini bukan air ya tadi saya sudah sampaikan di awal. A ini yang dimaksud adalah akui. Akui, ya. Kemudian I-nya adalah izinkan dan R-nya adalah rilis, relakan. Ya. Nah, untuk air ini metode dari Pak Erwin Sentano yang digunakan adalah tidak bisa langsung seluruh tubuh ya, tapi satu keluhan satu kali self healing. Satu keluhan satu kali self healing. Sama, breathing-nya adalah nafas. Breathing-nya nafas, ambil 3 sampai 5 kali nafas sadar. Kalau masih cukup waktunya tambahin nafas syukur setiap kali inhale. Teman-teman coba ingat syukuran Allah, nikmat Allah yang sudah teman-teman dapatkan untuk kemudian exhale. Lakukan 3 sampai 5 kali untuk kemudian masuk ke A.
Nah, itu apa? Fokus sama tempat sakitnya. Jadi kalau air ini keluhannya apa? Oh, hati saya deg-degan setiap kali ketemu orang itu misalnya. Nah, itu akui dulu sama seperti itu. Ya Allah, saya menyadari, mengakui bahwa hati saya sakit kalau ketemu orang itu. Ya. Untuk kemudian nanti izinkan. Saya mengizinkannya dia ada di sana sementara. Mengakui, menerimanya hadir, untuk kemudian merelakan, rilis terkait sembuhnya dia, terkait sembuhnya sakit hati saya pada dia, untuk pasrahkan kepadamu ya Allah. Sambil tangannya mencoba untuk menyentuh area yang sakit itu, seakan-akan mengambilnya, kemudian membuang. Visualisasikan, ya. Visualisasi ini penting sekali, karena ini salah satu bentuk mematerikan hal yang memang tidak terlihat ini, teman-teman. Kenapa ada pil saat teman-teman sakit, kemudian teman-teman minum obat. Obatnya itu ada bentuk pil, ya. Nah, pil ini bentuk material untuk kemudian bisa membuat menjadi salah satu wasilah kita sembuh. Kita minum, oh kita tahu ada obatnya gitu. Sama, visualisasi ini untuk luka batin adalah bentuk yang membantu kita untuk merilis segala luka yang ada dalam diri kita. Gitu. Ya, ini nomor 5 dan 6 sekilas saya sampaikan di sini. Dan terakhir, saya ingin mengajak teman-teman untuk self healing. Saya akan lanjut yang terakhir tadi, Mbak. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua di sini ya untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Bagi yang berkenan saja dan ingin ikut self healing malam hari ini, healingnya akan saya pandu, teman-teman nanti bisa coba juga di rumah sendiri, tidak apa-apa, selama teman-teman mau berlatih untuk membuat skripnya, karena ini penting sekali ya, skrip termasuk untuk membuat visualisasi. Sederhana saja, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, bisa mulai bagi yang berminat, bagi yang berkenan untuk ikut serta, bisa cari tempat yang nyaman, silahkan. Cari tempat yang nyaman, duduk atau duduk di bawah atau duduk di tempat di kursi nggak apa-apa, tapi pastikan kakinya tidak menggantung ya teman-teman, pastikan kakinya tidak menggantung. Baik, teman-teman bisa mulai tutup mata. Kalau ada back sound-nya Mbak Cinta bisa dibantu, tapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Baik teman-teman, sambil tutup mata, teman-teman bisa awali dengan breathing nafas sadarnya. Inhale, tarik nafas dalam 3 hitungan, 1, 2, 3. Lepaskan, 1, 2, 3, 4. Ulangi lagi nafas sadarnya. Lepaskan, perlahan. Ya. Ulangi lagi nafas sadarnya 1 kali lagi. Lepaskan perlahan. Tambahkan 3 kali nafas lagi untuk nafas syukur, teman-teman. Tarik nafas akan teman-teman menarik kenikmatan dari Allah, karunia Allah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ulangi lagi, 2 kali lagi teman-teman. Inhale. Lepaskan, matur nuwun ya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi, nafas syukur teman-teman, sadari kenikmatan Allah, nafas yang gratis, kenikmatan ini, Insya Allah. Bagus sekali, Insya Allah. Sekarang, sambil taruh tangan teman-teman, tangan kanannya di dalam dada kiri, tepuk dadanya perlahan, gunakan tangan kanan. Ikuti kata-kata saya, teman-teman. Ikuti kata-kata saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, silahkan sebut namanya, memilih dan memutuskan
untuk melepaskan segala bentuk luka batin yang begitu mengganggu diri saya. Hari ini aku lepaskan, aku ikhlaskan luka itu untuk sembuh, dan aku rilis, aku lepaskan emosiku yang terpendam ini. Bayangkan di dalam tubuh teman-teman, semua luka-luka yang teman-teman miliki ini berubah menjadi warna hitam, darah hitam. Bayangkan luka-luka itu ada dalam tubuh teman-teman dan berwarna hitam. Sekarang tarik nafas dari hidung perlahan. Kemudian ambil semua warna hitam dari tubuh teman-teman melalui nafas itu dan hembuskan, keluarkan. Bayangkan warna hitam udara itu keluar dari mulut teman-teman. Ya Allah, hari ini aku mengampuni orang-orang yang menyakitiku. Hari ini aku mengampuni orang-orang yang sudah membuatku sedih. Baik yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Wahai diriku, terima kasih ya telah menemaniku di kala suka maupun duka. Aku cinta padamu. Aku sayang padamu. Wahai diriku, untuk diriku sendiri, untuk orang-orang yang aku cintai, untuk anakku, untuk istriku, untuk suamiku, pasanganku, untuk orang-orang yang aku cintai. Aku bangkit. Aku bangkit dari keterpurukanku. Aku bangkit dari kekhawatiran yang menggangguku. Aku lepaskan beban itu. Aku lepaskan luka itu. Aku ikhlaskan untuk pergi. Segala rasa sakit, rasa cemas yang aku alami, yang menakutiku, yang mengganggu kinerjaku, kehidupanku selama ini. Hari ini, aku berdamai dengan semua itu. Tarik nafas panjang dari hidung. Ambil kembali warna hitam dalam tubuh yang masih tersisa. Hembuskan, keluarkan dari mulut. Lakukan sekali lagi. Tarik nafas dari hidung perlahan. Ambil kembali. Ambil sisa-sisa luka dalam tubuhmu yang berwarna hitam. Kemudian keluarkan, hembuskan dari mulut. Lihatlah segala luka yang keluar dari tubuh kita. Kita ikhlaskan, kita ridho, kita pasrahkan dia untuk pergi. Wahai diriku, maafkan diriku selama ini, seringkali mengabaikanmu. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku akan selalu menyayangimu. Aku mencintaimu. Kita akan selalu bersama
selalu saling menyemangati dan mendukung. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indiri. Tepuk dadanya, taruh kedua tangan seakan-akan memeluk dirimu. Terima kasih diriku atas semua yang sudah kita lakukan bersama. Terima kasih. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menjalankan kehidupan yang penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Terima kasih. Tarik nafas perlahan, sadari nafasmu. Inhale, exhale. Lakukan 3 kali. Inhale, exhale. 1 kali lagi. Inhale, exhale. Baik. Terima kasih. Silakan bisa dibuka matanya, bisa kembali ke ruang Zoom. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, demikian sahabat, sesi untuk webinar kedua, paparan dari saya tentang self-healing. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Mbak Cintan Tian selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih terbawa ini ya, suasana bercampur ya emosinya ya, haru, sedih, tapi juga lega begitu ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Woro untuk sudah tidak hanya memberikan kita materi, tapi juga memandu ya, memandu salah satu teknik untuk kita bisa self healing ya, melepaskan yang kita pendam selama ini. Baik, tak terasa waktu sudah sampai di pukul 20.40 nih Bu Woro. Saya mungkin langsung saja bertanya, bagaimana Bu? Apakah kita buka sesi tanya jawab atau bagaimana? Bagaimana ini ya? 10 menit ya Pak ya mungkin ya. Apa satu penanya mungkin ya, Oh iya silakan. boleh, iya Mbak. Ya, Satu mohon penanya maaf sekali. langsung ini ya, langsung angkat tangan saja mungkin, monggo silahkan sahabat YMPI semuanya. Jadi yang tadi kita pelajari itu masih sepersekian dari self Betul, healing sebenarnya ya Bu Woro ya. benar sekali Mbak Cintan. Nanti insya Allah kita akan belajar banyak lebih lanjut lagi itu pada saat workshop dan terutama di super intensive training. Intensive training itu bakal keren banget, bakal betul-betul kita 30 hari kita belajar seperti itu ya, kita praktek seperti itu, Masya Allah pasti akan ada hasilnya ya insya Allah ya untuk kebaikan diri kita juga ya. Oh ini sudah ada Mbak Fitri Rahayu, silakan Mbak Fitri, monggo bisa bertanya ke Bu Woro, bisa langsung ya bertanya. Iya, terima silakan Mbak kasih Fitri. Mbak Cynthia untuk kesempatannya. Mohon maaf saya nggak open mic ya. Kayak Ya. nggak kuat sayanya. Oh iya benar sama. Ya terima kasih untuk YMPAI yang udah mengadakan webinar ini ya gitu. Maksudnya saya sendiri sih udah melakukan terapi seperti ini. Saya mau bergetar nih mau ngomong. Tapi Oh, sebetulnya memang saya hanya bertanya berapa lama proses ini harus dilakukan ya Bu. Eh, Kadang saya merasa di titik yang sudah sekarang ini di titik yang sudah lebih damai gitu ya. Tapi ternyata saya semalam juga saya ikut yang kelasnya Bu Eli. Beliau juga ngajarin teknik yang pelepasan emosi ya gitu. Di situ saya merasa sangat sakit hati gitu ya. Terasa sakit sekali hatinya gitu. Em, Bisa jadikah itu memang proses penerimaannya belum tuntas? Kah? Satu, yang kedua, jika iya, berapa?
lama proses itu akan terjadi. Memang sih beda-beda tiap orangnya. Tapi untuk pengulangan ini harus serius dibawa ke terapi kah berulang atau memang bisa dengan sendiri ya Bu Woro gitu. Makasih ya Bu. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Mbak Cinta bisa dibukakan slide yang belum sempat untuk saya review karena waktu, yang penilaian kesehatan mental. Nah, ini paling sederhana. Mbak Fitri, terima kasih pertanyaannya. Mohon izin untuk saya jawab. Jadi memang untuk proses sembuhnya setiap orang ini tidak bisa kemudian kita pastikan ke depan, Mbak Cinta. Ya, terima kasih Mbak Cinta. Tidak bisa kita pastikan waktunya, oh sampai berapa lama. Yang tahu ya diri kita sendiri. Tidak semudah membalikan telapak tangan tentu. Apalagi kalau dia memang sudah membesar, meluas, luka itu ya ibarat luka tadi ya, cedera ya. Maka kalau memang dia itu sudah meluas, semakin butuh waktu yang lama. Tapi di saat kita kemudian saat ini sudah mulai sadar, maka sudah selayaknya untuk kita syukuri terlebih dahulu bahwa oh kita sudah sampai pada tahap untuk sembuh. Langkah demi langkah ini kita terus lakukan saja. Seperti halnya iman, teman-teman ya sahabat, iman itu up and down, benar nggak sih? Benar ya. Kadang kita merasa futur sekali, tapi di satu sisi saat kita futur, kita tersadar bahwa oh ini saatnya untuk saya menambahi iman saya agar saya tidak futur. Sehingga akhirnya kemudian iman kita menjadi naik lagi. Begitu juga dengan luka. Ya. Di saat dia belum sembuh benar, maka dia akan terasa. Tapi kalau kita teratur untuk menyembuhkan, maka luka ini semakin lama akan semakin kecil. Ingatannya masih, imajinya saat kita membayangkan masih, tapi suatu saat rasanya akan berbeda. Kalau kemarin Mbak Fitri melakukan proses self-healing dan terasa sakit sekali karena mungkin diingatkan terhadap luka-luka itu begitu real ya, sehingga masih terasa sakit sekali, maka coba, ini PR bahwa ternyata masih ada luka itu, perlu rutin untuk diulangi. Nanti akan terasa Mbak, bahwa saat luka itu masih ada, tapi rasanya sudah berbeda. Rasa sakitnya kalau dulu skalanya 10, oh 2 minggu, 3 minggu, oh menjadi 7, oh menjadi 4, 3, 2, 1. Sampai akhirnya kita ingat kejadian itu dan kita flat aja. Sudah tidak ada perasaan apapun. Kita betul-betul rilis saat itu. Jadi kalau ditanya waktunya, maka depend bagaimana luka itu, gitu ya. Nah, mungkin cek kondisi kesehatan mental yang ada di slide ini bisa menjadi salah satu acuan. Apakah Mbak Fitri ini cukup dengan self healing sendiri atau perlu untuk mendatangi ahli? Ya, nah mungkin bisa coba dicek untuk Mbak Fitri atau teman-teman lain bisa coba cek. Oh, saya sering sulit tidur atau tidurnya tidak berkualitas. Skornya mudah kok. Ya 1, 3, 0 itu aja. Ya, saya sering kelelahan ya atau tidak. Saya sulit untuk fokus dalam mengerjakan sesuatu. Emosi saya cenderung tidak stabil dan sensitif ya atau tidak. Saya merasa diri saya kurang atau not good enough. Saya mulai cemas atau overthinking. Ya, pikiran jadi kemana-mana, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran yang belum tentu benar, gitu ya. Kita tidak hadir penuh sadar utuh. Saya sering tidak bergairah melakukan banyak hal, mengeluhkan gejala fisik yang muncul, sering pusing, sering flu, mudah sekali sakit mungkin, mudah terasa capek-capek badan, padahal nggak kerja apa-apa. Gitu. Pola makan, tidur yang ternyata tidak wajar, tidak ada motivasi internal, mager banget untuk mau memulai sesuatu. Nah, coba ini ya tidaknya berapa, kemudian bisa slide selanjutnya Mbak Cinta. Nah, halo? Halo Mbak Cinta. Iya, Bu Woro, maaf ada tikus masuk rumah saya. Oh iya. Sebentar.
Iya, iya, baik. Oh, Mbak Cinta. Udah aman ini saya pegang. Slide selanjutnya. Ini saya nggak bisa nge-slide bawah, Bu. Permisi, maaf ya. Kok error? Oh, tidak bisa. Iya, sebentar. Oke, apa saya saja? Sebentar, saya stop share, terus saya share baru ya. Baik, ya. Ya, dari sana nanti bisa membuat kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita cukup melakukan self healing sendiri atau kita perlu mendatangi orang yang tepat, ahli, konselor, psikolog, atau mungkin perlu untuk mendatangi psikiater gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau nol, nggak ada keluhan apapun, maka oke, aman. Kalau skornya 1 sampai 3, ini yang sering ya, ada gangguan ringan, kita semua punya luka dan biasanya muncul dalam skor 1 sampai 3 ini. Ya. Oh, kita mulai aware. Nanti 4, 6, maka jangan didiamkan, cari tahu dulu. Dicoba dulu untuk self healing gitu. Kalau misalnya ternyata skornya 7 sampai 10, maka saran saya, yuk segera cari bantuan profesional. Jadi jangan kemudian luka itu dibuka kepada banyak orang yang tidak memiliki apa ya, tidak memiliki tools untuk bisa membantu kita, tidak memiliki cukup ilmu untuk membantu kita. Ya, jangan kemudian terbawa oleh masyarakat saat ini yang mengumbar-ngumbar lukanya, masalahnya di depan umum, seperti halnya tadi luka cedera ya. Kalau kita biarkan, ya, kemudian kita kasih lihat ke umum, tidak kita tutupi, tidak kita rawat lukanya, maka apa yang terjadi, dia akan menjadi besar dan menjadi infeksius gitu. Maka kita perlu datang ke dokter kalau luka. Kita perlu datang ke rumah sakit, perawat gitu ya. Kalau ibu mau melahirkan ya datang ke bidan gitu ya. Kebetulan saya bidan. Jadi seperti itu ya. Nah, Mbak Fitri semoga bisa memberikan wacana what I have to do next gitu. Jadi jangan kemudian kita merasa kecil hati, saya sudah berusaha untuk self healing, tapi kenapa masih terasa sakit sekali? Silahkan dicoba lagi. Silahkan dicoba lagi. Di saat kemudian teman-teman mencoba, maka berarti teman-teman tidak berada di tempat yang sama. Semuanya itu berubah, hanya mungkin belum sadar, karena perubahannya mungkin kecil. Saat kemudian terus konsisten dilakukan, nanti akan ada perubahan yang terasa. Sekarang mungkin belum terasa, tapi di saat kemudian kontinu dilakukan, akan terasa. Kalau tidak pas dengan metode self healing 1, maka bisa dicoba self healing yang lain. Seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa pada parade kesehatan mental ini akan dikenalkan banyak metode teknik self healing, termasuk besok gongnya ada pada super intensive training. Demikian Mbak Fitri, semoga bisa mencerahkan. Baik, Makasih ya Mbak Woro. alhamdulillah. Insya Allah saya terus akan pantau diri saya sendiri. Berkah Mbak Woro. Baik, terima kasih juga Mbak Fitri ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ro ya bahwa kita ada tesnya untuk mengukur dan kita bisa mengukur bahwa kita bisa sembuh sendiri atau kita butuh bantuan profesional. Nah, dan nanti kalau nggak salah minggu depan juga ada metode yang lain ini Bu Woro ya. Webinar maaf 2 minggu lagi ya di Ada tanggal program 25 mental ya. Juni. Betul, hidup tenang dan penuh keajaiban dengan Sedona Method dari Mbak Eka Nuriana dan juga Mas Rahman Akbar. Nanti insya Allah materinya juga sama nih, masih tentang ini ya, self healing ya, tentang kesehatan mental. Kita belajar metode yang lain lagi. Nah, itulah hebatnya IMPA ya, kita bisa mengandeng banyak pihak untuk bisa ini ya, sadar mental dan bisa menyelesaikan permasalahan terutama yang terkait dengan mental yang diri kita ya. Nah, Bu Wura mungkin ada yang mau tanya lagi atau bagaimana? Oh, mungkin Bagaimana dicukupkan ya Pak? segini ya. Saya. Nah, sebelumnya mungkin saya mohon izin nih Bu. Jadi YMPI dan juga RKKI ini punya program namanya Mentor, yaitu Mental Health Ambassador RKKI YMPI. Nah, seperti apa tugasnya ambasador ini? Yang pertama, mendukung kegiatan parade kesehatan mental, webinar, workshop, dan juga super intensive training dengan cara mengikuti programnya
menjadi narasumber maupun menyebarluaskan informasi terkait parade kesehatan mental maupun kegiatan RKKI, Rumah Keluarga dan Konseling Indonesia. Nah, jadi benefit yang bisa didapatkan ialah jejaring bersama mentor yang sama-sama peduli akan kesehatan dan ada benefit finansial berupa fee 10% dari yang ikut dan membayar. Jadi kalau mungkin ada yang ikut workshop offline atau ikut super intensive training, nanti akan ada fee 10% untuk ambasador ini ya, yang akan masuk ke kantong ambasador. Jika memang ada teman atau rekan yang berhasil dibawa untuk bisa ikut parade kesehatan mental, terutama di sesi workshop offline dan juga super intensif training. Nah, kalau misalnya nanti mau gabung bersama grupnya, monggo bisa tanya ke admin grup ya. Ada link untuk khusus untuk grup WhatsApp mentor ini ya. Jadi Mental Health Ambassador dari RKKI dan juga EMPAI. Demikian informasinya untuk sahabat EMPAI semuanya. Mari kita ajak banyak orang untuk sama-sama sadar akan kesehatan mental, untuk sama-sama pulih supaya kita bisa sama-sama tumbuh seperti apa kata tadi Bu Woro ya. Baik. Bagaimana Bu ini? Monggo silakan. Atau Nah, gini, Mbak, kalaupun satu pertanyaan juga tidak ini ya, bagaimana kalau nanti di grup aja sekiranya ada pertanyaan? Iya, nanti atau bisa japri ke saya atau di grup, nanti kita respon di sana begitu, apakah cukup membantu? Iya, mungkin demikian ya karena kita terkendala Iya, waktu mohon juga maaf, ini ya saya Bu sebenarnya ya. 8.30. Ini Iya. molor sekali, baik. Mohon Atau maaf. memang kalau misalnya ingin yang lebih dalam ya, ingin tanya lebih dalam, ingin tahu metodenya lebih dalam, ya bisa nanti ikut workshop offline ya dan juga super Betul, intensive training ya Bu Woro ya. Kalau itu kalau jauh lebih iya lebih lebih maksimal gitu ya menyegarkan, level. maksimal, dan ada pendampingannya Mbak Cinta. Tidak hanya Hmm, hanya sekali saja ya, saya itu pun ini teknik yang paling sederhana yang saya ajarkan. Nanti di super intensive hmm, training, Masya Allah hmm. teman-teman tidak hanya diajari praktek, tapi juga didampingi. Apakah Masya ada Allah. prakteknya atau tidak, seperti itu. Masya Allah. Jadi rasanya sangat rugi kalau sekiranya kita tidak join pada super intensive training. Iya betul. Mbak Yeni sudah join, Alhamdulillah. Monggo silakan Mbak Yeni ajak teman-teman yang lainnya untuk menjadi mental health Terima ambassador. Nanti kasih. kalau ada benefit financial fee 10% dari yang dibayarkan oleh rekannya ya. Saya juga berniat join ya karena kalau dibayangkan ya untuk ikut workshop seperti ini atau untuk satu sesi konsultasi ke profesional itu harganya bisa lebih mahal. Apalagi kalau kita dapatnya 30 hari full didampingi pasti nggak keterkira ya. 30 hari full didampingi dengan profesional dari MPI dan juga KKI itu dihitungnya itu pasti ini jauh lebih hemat, sangat hemat, bahkan sepersepuluhnya aja nggak ada ini ya. Jadi memang harganya ini sudah hemat untuk bisa mendapatkan 30 hari pendampingan. Insya Allah ada hasilnya untuk sahabat MPI semuanya ya, untuk bisa pulih dan sama-sama tumbuh. Oke, oh sudah ada ini ya grup chat WhatsApp-nya untuk sahabat di Empai. Silahkan lihat di kolom chat. Di situ ada untuk sahabat di Empai yang berkenan menjadi mental health ambassador dari RKKI dan juga YMPI. Silahkan bergabung ke WhatsApp grup tersebut dan mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk bisa saling menjaga kesehatan mental satu sama lain dan juga bisa saling memberi manfaat yang banyak untuk orang lain. Mungkin demikian ya Bu Woro ya. Terima kasih Ya, banyak untuk kesediaannya, untuk ilmunya, untuk segala yang Bu Woro keluarkan malam hari ini terasa sampai ke hati ya. Dari hati pasti sampai ke hati. Ini kalau saya minta 3 jam sesi juga saya juga mau Bu Woro sebenarnya karena saya juga nggak puut. Masih tertahan nangisnya gitu ya karena oh saya habisnya on cam masa saya nangis gitu ya. Tapi sebenarnya sudah pengen menangis tadi tapi sudah ya lu alhamdulillah ya sahabat yang baik kita hari ini sudah belajar mengenai self healing, kita belajar salah satu metode untuk melepaskan juga. Kita belajar banyak sekali hari ini dari Ibu Woro. Alhamdulillah kita bisa mempraktekkan sehari-hari mulai hari ini sampai seterusnya nanti. Terima kasih Bu Woro untuk kesempatannya, kerelaan waktunya berbagi bersama kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengganti semuanya dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang berlipat ganda untuk Bu Woro. Baik, amin, Mbak Cinta. oke, Mungkin mungkin ada yang di penutup dulu Pak ya, satu kata boleh? mungkin Boleh, reminder monggo. untuk saya dan juga teman-teman semua, Mm-mm. sahabat RKKI, YMPI. Kadang luka yang ada dalam diri kita itu
bisa menjadi pintu masuknya cahaya. Oke. Dia tidak selalu buruk, bahkan dia bisa menjadi salah satu pintu masuknya cahaya. Cahaya di mana di sana kita bisa tumbuh, tidak runtuh. Jadi, mari kita kenali luka dalam diri kita izinkan dia hadir, kita sembuhkan dia, dan relakan dia pergi. Di Insya Allah. sanalah kamu tumbuh, bukan runtuh. Ingat, luka bisa menjadi peluang datangnya cahaya. Terima kasih Mbak Cinta. Masya Allah, luar biasa Bu Woro ya. Luka bisa menjadi peluang datangnya cahaya. Masya Allah, terima kasih kata-kata kalimat penutup yang sangat manis, haru, dan luar biasa. Baik, mungkin karena sudah jam 9 Bu Woro. Ya, tidak terasa ya. Memang ini terlalu hanyut kita dengan materi hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita akan bertemu lagi ya, sahabat Yempai, di 25 Juni nanti dengan Sedona Method. Wajib hadir lagi ya, karena insya Allah akan seperti ini juga suasananya ya. Akan ada rasa haru, ada rilis emosi, dan sebagainya. Untuk itu, saya mewakili RKKI dan JMPI menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh sahabat YMPI dan juga RKKI dimanapun berada dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan yang di luar negeri juga sudah gabung. Terima kasih banyak atas atensinya, atas kepercayaannya kepada kami, dan juga kami mohon maaf apabila ada kurang maupun salah, baik kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati sahabat YMPI dan RKKI semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi 2 minggu lagi di Rabu 25 Juni 2025 bersama dengan seluruh sahabat YMPI. Semoga kita diberikan sehat ya sampai nanti kita bertemu lagi. Baik, sekian saya akhiri webinar Parade Kesehatan Mental dengan tema self healing dari Ibu Woro malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.